Welcome. Oke, di sini kita akan membahas hal yang penting ya, mengenai rapid test dan swab test. Apakah perlu ya masyarakat seluruh Indonesia ini di swab test? Apakah efektif pelaksanaan swab test untuk seluruh masyarakat Indonesia ini? Mari kita bahas sama-sama. Saya di sini hanya membahas tentang logika berpikir saja. Logika berpikir kita ya, masyarakat awam yang bukan berada di bidang medis, bukan berada di bidang kesehatan. Dan saya nggak tahu kalau nanti ternyata ada pendapat-pendapat yang lebih bisa dibuktikan secara ilmiah ya oleh tenaga-tenaga ahli. Ini hanya pendapat saja, ini hanya opini saya saja. Jika ditanyakan efektifkah penanganan corona ini jika seluruh masyarakat Indonesia di swab test? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Nah, kalau swab test itu hanya dilakukan satu kali saja bagi satu orang di swab test satu kali, tidak akan menjamin bahwa dia memang benar-benar terhindar dari virus. Kecuali negara Indonesia di lockdown ya, memang tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak ada akses seperti sekarang ini kita new normal ini ya, sudah beraktivitas, bertemu dengan orang lain ya, bahkan kita mungkin terkadang secara tidak sadar melanggar protokol kesehatan, jarak kita mungkin agak sedikit terlalu berdekatan ya, kita juga mulai bersalaman dengan siku, dengan tos. Pengalaman saya menonton sepak bola. Nah, unik ya. Jadi dari kejadian-kejadian di sepak bola ini kita bisa ambil pelajaran sebenarnya. Kita masukkan ke logika pikir kita saja. Kemarin ketika beberapa negara-negara yang menjalankan kompetisi sepak bolanya memutuskan untuk berhenti ya, untuk mengangkat satu tim sebagai juara atau menghentikan tidak ada juara di tahun itu, dan masih ada negara-negara yang menjalankan pertandingan sampai selesai tanpa penonton. Setiap klub ya dalam satu minggu bisa menjalankan 2-3 pertandingan. Sebelum bertanding, seluruh anggota tim, mau itu pemain, pelatih, asisten, seluruh orang yang akan mengikuti pertandingan itu, panitia pertandingan, wasit, seluruhnya harus menjalani tes medis kesehatan, di swab tes dulu. Walaupun aneh kita rasa ya, tidak boleh salaman, tapi itu pas bertanding kan kita bersentuh-sentuhan juga ya, bersenggol-senggolan, tapi nggak tahu lah itu ya, itu nggak tahu logika dari mananya. Bersalaman dilarang, tapi mereka juga adu body ya, pasti kalau menyundul juga terpegang gitu kepalanya, menarik baju lawannya seperti itu. Jadi saya juga nggak make sense sebenarnya, atau mungkin mereka sekedar mengikuti aturan saja, dan mereka sebenarnya mungkin juga acuh tak acuh tuh ya. Lalu mereka bertanding, setelah selesai pertandingan, ketika akan menjalankan pertandingan berikutnya melawan tim yang berbeda atau di tempat yang berbeda lagi, mereka akan menjalankan swab test lagi. Makanya ada kejadian pemain A yang awal pernah di swab test tidak positif COVID, tiba-tiba di pertandingan berikutnya dia terindikasi positif COVID ya, ada virus nih di dalam tubuhnya. Padahal di swab test pertama kemarin tidak ada, tapi karena sudah ada menjalankan aktivitas, sudah bersentuhan dengan yang lain, sudah berpergian kemana keluar dari tempat tinggalnya, tidak bisa swab test itu dilaksanakan satu kali saja. Dengan kita masyarakat yang mobile seperti ini ya, mobilitas kita sudah berlangsung lagi gitu, kita sudah berada di new normal gitu. Alangkah anehnya gitu jika masih ada yang menyarankan masyarakat Indonesia di swab test seluruhnya. Sedangkan untuk swab test saja satu kali saja biayanya sudah luar biasa untuk satu orang, satu kali. Lalu kalau semuanya mau di swab test, biayanya juga besar dan pasti sia-sia gitu, pasti percuma gitu, karena kita swab test kita juga dalam mobilitas gitu. Saya di swab test hari ini misalnya saya negatif ya, lalu saya beraktivitas nih, kita kan sudah beraktivitas ya, pakai masker ya, pakai sarung tangan, mungkin safety mungkin. Apakah bisa menjamin saya pulang ke rumah saya tidak terpapar virus? Tidak ada yang bisa menjamin. Pengalaman dari sepak bola itu sudah menunjukkan. Paulo Dybala, pelatih Arsenal tuh Mikel Arteta, mereka terkena virus di awal-awal corona. Tapi ketika pertengahan mereka sudah sembuh dan sudah bisa main lagi tuh. Di Liga Champions mereka main. Di Liga Italia Dybala kembali main. Ya, di Liga Inggris Mikel Arteta kembali bisa melatih. Bahkan nama-nama pemain yang awalnya tidak terserang corona, seperti yang baru-baru ini ya, seperti Paul Pogba ya, terserang virus
Padahal awal-awal dulu dia tidak terserang virus, pulang dari liburan terserang lagi, maka harus di swab lagi. Ketika mereka kembali dari suatu negara, kembali ke tempat asalnya, di swab lagi. Ketika ingin menjalankan pertandingan dengan klub lain, di swab lagi. Kalau kita mau benar-benar memang menganggap swab test itu penting, ya mau tidak mau harus berkali-kali. Tidak perlu untuk menjadi seorang dokter ya untuk menjawab masalah ini. Kita bisa berkaca saja dari penggemar sepak bola saja, bisa menilai itu gitu. Bisa melogikakan itu, pakai logika saja. Tiap sebelum main di swab test, di tes medis kesehatan, terpapar atau tidak, dan itu berkala ya. Tes itu dilaksanakan berkala, bukan satu kali saja. Kebanyakan juga para pesepak bola ini terkena COVID tidak ada gejala gitu. Jika memang ingin melaksanakan swab test, itu harus dilaksanakan secara berkala kalau memang mau dilakukan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan posisinya juga tidak bisa dalam keadaan mobile seperti ini. 10 kali keluar dari rumah, beraktivitas di luar, 10 kali saya harus swab test sebelum pulang. Berapa biaya yang harus saya tanggung? Kalaupun negara yang memang mau menanggung, berapa biaya yang mau ditanggung oleh negara? Sedangkan dengan keadaan sekarang saja, kemarin kejadian-kejadian APD-nya kurang, tenaga kesehatan kita masih kurang, menggunakan jas hujan dan lain sebagainya. Penting juga bagi kita masyarakat Indonesia melaksanakan hal-hal yang memang kita mampu saja. Ya, kita laksanakan saja protokol kesehatan. Ya, saya minta juga kepada saudara-saudara saya yang mungkin sedikit rasa percayanya tentang tingkat kematian corona ini, mereka yang konsisten menjalankan protokol kesehatan, mungkin ada yang belum bisa menerima tamu, kita aja jangan sakit hati gitu ya, jangan kita langsung menghakimi gitu, beliau oh sombong tidak mau menerima tamu, alah corona lebay gitu. Ayo come on, dewasalah kita gitu. Kalau Anda memang tidak begitu penting bagi diri Anda, ya sudah gitu, cukup Anda saja, jangan mengajak-ngajak orang lain, ngajak orang untuk tidak percaya, untuk memberontak, mengajak orang untuk membangkang dengan aturan-aturan yang sudah dibuat, usaha-usaha dari pimpinan kita, pimpinan daerah kita. Kebijakan-kebijakan ini juga sudah dibahas secara mendalam oleh pejabat-pejabat kita. Ya, bukan cuma presiden, di situ juga ada andil dari gubernur, dari bupati, semua pejabat-pejabat negara sudah berusaha keras. Ya, bahkan beberapa pejabat kita sudah ada yang terkorbankan, yang sudah gugur. Ya, gara-gara menangani virus corona ini gitu. Sudah cukuplah kita gitu. Jangan ada lagi kata-kata yang menyepelekan gitu ya. Sekali lagi saya katakan, konspirasi corona bukan tentang ada atau tidaknya corona itu ya. Jangan salah paham masyarakat, jangan salah mengartikan konspirasi itu. Ya, corona ini tidak ada atau ada gitu. Bukan itu pertanyaannya. Itu salah bertanya Anda gitu ya. Ya, pertanyaannya bukan itu, tapi pertanyaan dalam pembahasan ruang lingkup konspirasi corona ini adalah seberapa mematikan corona itu? Apakah sebegitu dahsyat ataukah hanya virus biasa yang masih bisa diobati? Konspirasi tentang obat malaria, kenapa tidak digunakan obat malaria untuk menangani corona ini? Kenapa harus menunggu vaksin yang memang sampai sekarang belum bisa ditemukan gitu. Itu sebenarnya konspirasinya. Jadi corona ini ada, ya memang ada corona ini gitu. Virus ini memang ada gitu. Misalnya pun Anda mau ganti virus corona menjadi virus Jupiter misalnya, bisa saja, bebas. Ya, ini kan virus dinamakan, siapa yang namain virus ini? Manusia, bebas saja. Mau dia namakan virus ini virus apa? Oh, ini virus keramik, bisa saja, nggak ada masalah. Intinya virus ini ada gitu. Anda bersin, ya. Ketika orang di dekat Anda tiba-tiba besok hari ikut bersin, berarti dia tertular virus Anda. Virus influenza kita bilang, itu kan manusia yang membuat namanya. Pokoknya itu virus. Gitu. Jadi virus itu tetap ada gitu. Jadi jangan salah paham gitu, mengartikan bahwa virus ini ada atau tidak gitu. Itu pertanyaan yang salah gitu. Jadi saya juga berharap untuk saudara-saudara saya, untuk rekan-rekan saya, ayolah gitu. Dijagalah cara berbahasanya gitu. Ya, logika berpikirnya gitu. Jangan perkara karena Anda tidak tahu lalu Anda bilang tidak ada ya. Karena Anda tidak tahu Anda bilang itu hoax. Karena Anda tidak tahu Anda bilang ya kita cari tahu. Ya, tabayun gitu, kita cari tahu kebenarannya ya dari ahli-ahli, dari sumber-sumber yang kita percaya. Saya tidak berhak meminta Anda untuk percaya dengan saya. Nah, saya bukan ahli, ini hanya pendapat saya berdasarkan selama ini saya menonton sepak bola. Ini hanya sekedar opini ya, ini bukan fakta, tapi ini opini saya sendiri sebagai penikmat sepak bola. Jadi saya menilai bagaimana sebenarnya swab test ini, apakah efektif atau tidak jika diterapkan ke seluruh warga negara Indonesia yang 275 juta ini. Mungkin itu saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.